إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari belakangan ini negeri kita diramaikan dan dipenuhi dengan berita terjadinya pembunuhan dan di sana di sini, di sana dan di sini, dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam motif dan sebab. Sampai terkadang kita terheran-heran berpikir mengapa mereka begitu tega melakukannya dan mengapa hal ini bisa terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah mengabarkan bahwa kejadian-kejadian semisal ini akan terjadi di tengah-tengah kita dengan semakin dekatnya tegaknya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La taqumus sa'atu hatta yakthural haraju wa huwal mautu al-mautu wa huwal qatlu al-qatlu." Tidaklah tegak hari kiamat sampai akan semakin banyak al-haraj di tengah-tengah manusia, yaitu pembunuhan, yaitu pembunuhan. Ibadallah ma'asyaral muslimina rahimani wa rahimakumullah. Membunuh manusia yang lain merupakan dosa yang begitu keji, begitu dosa yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukumi pembunuhan kepada satu orang seperti pembunuhan kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a." Sesungguhnya orang yang membunuh manusia yang lain bukan karena sebab qisas, sebab dia membunuh orang lain, bukan juga karena sebab hukuman untuk dia karena sebab melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka orang yang membunuh manusia yang lain bukan karena alasan yang hak, kata Allah, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Ibadallah ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangankan membunuh orang-orang yang beriman, jangankan membunuh seorang muslim, bahkan membunuh orang kafir, jikalau orang kafirnya memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, jikalau orang kafirnya hidup berdampingan di negara kaum muslimin, maka haram membunuh mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam barang siapa yang membunuh orang kafir semisal itu, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah, bahkan mencium baunya pun mereka tidak bisa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka orang yang membunuhnya tidak akan pernah mencium baunya surga. Terlebih yang dibunuh adalah orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, orang yang bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Membunuh seorang yang salat 5 waktu, maka alangkah besar dan murka Allah Subhanahu wa taala, alangkah besar hukuman dan murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang membunuh kaum muslimin. Bahkan Allah menyiapkan 5 ancaman keras kepada mereka orang-orang yang lancang membunuh kaum muslimin. Allah berfirman: "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima."
Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka siksaan di neraka jahanam. Ini yang pertama. Yang kedua, dia kekal di dalamnya. Yang ketiga, Allah akan murka, marah kepadanya. Yang keempat, Allah akan melaknat atau mengutuknya. Dan yang terakhir, yang kelima, Allah akan memberikan azab kepadanya dengan azab yang besar. Ibadallah ma'asyiral muslimin, kenapa begitu besar amarah Allah? Kenapa begitu besar hukuman Allah kepada orang-orang yang membunuh kaum muslimin? Karena sesungguhnya nyawa seorang muslim itu lebih mahal dibandingkan dunia dan seisinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Hilangnya, lenyapnya dunia itu lebih ringan bagi Allah dibandingkan terbunuhnya satu orang muslim. Maka ibadallah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama wasailah. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada keharaman tersebut. Maka ketika Allah mengharamkan berbagai macam bentuk pembunuhan, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada pembunuhan. Oleh karena itu Allah melarang kita dari bermusuhan di antara kaum muslimin. Allah melarang kita untuk saling menyebutkan keburukan satu sama lain di belakangnya. Allah melarang kita untuk saling mengadu domba di antara kaum muslimin. Bahkan kita dilarang untuk tidak mengajak bicara saudara kita lebih daripada 3 hari. Karena semua itu bisa mengantarkan kepada pertikaian yang akan berujung kepada seburuk-buruk kemaksiatan, yaitu membunuh manusia, terlebih dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, maka para ulama mengatakan di antara cara yang paling ampuh untuk kita bisa menghindari dan menanggulangi pembunuhan yang terjadi di antara manusia adalah dengan mengamalkan firman Allah, mengamalkan wasiat Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Perbaikilah permusuhan-permusuhan yang di antara kalian. Perbaiki hubungan kalian antara satu muslim dengan muslim yang lain. Ibadallah ma'asyiral muslimin, dengan kita menjauhi segala wasilah yang bisa mengantarkan kepada kemaksiatan berupa pembunuhan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan melindungi kita untuk tidak terjatuh ke dalamnya, dan agar kita tidak menjadi korban daripada kemaksiatan yang keji ini. Dan hati-hati ibadallah, karena sesungguhnya kemaksiatan berupa pembunuhan merupakan salah satu dari 7 dosa yang membinasakan. Rasul bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah atas kalian 7 dosa yang membinasakan kalian. Salah satu dari 7 perkara itu adalah qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq, yaitu membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan alasan yang benar, semisal hukuman mati untuk orang yang membunuh orang lain, ataupun hukuman mati bagi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi wa man ijtaba ila yaumin nalqah. Amma ba'du ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan tidak akan pernah terlepas daripada gangguan manusia. Kehidupan tidak akan pernah terlepas dari gangguan orang lain. Oleh karena itu ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, bekal hidup
yang harus senantiasa kita ingatkan diri kita dengan pesan ini adalah pesan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi oleh seorang sahabat untuk meminta wasiat kepada beliau. Maka beliau mengatakan, la taghdab, faraddada miraran qala la taghdab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mudah marah. Sahabat ini bertanya, lalu apa lagi yang kau wasiatkan wahai Rasulullah? Rasul kembali mengatakan, jangan mudah marah. Ibadallah, orang yang beriman bukan orang yang memperturutkan emosinya. Orang yang beriman bukan orang yang mudah marah, tapi orang yang beriman, kata Allah, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, adalah orang-orang yang bisa meredam amarahnya dan mudah memaafkan orang lain. Maka ibadallah, salah satu cara untuk mencegah terjadinya pembunuhan adalah dengan kita melatih diri kita sendiri untuk tidak mudah marah dan tidak memperturutkan amarah kita, karena sesungguhnya kemarahan datangnya dari syaitan. Nabi mengatakan al-ghadabu minasyaitan, kemarahan itu dari syaitan, wasyaitanu minan nar, dan syaitan itu berasal dari api. Maka ibadallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita menjadi hamba-hamba yang sabar, menahan amarah kita, karena itu hakikat manusia yang kuat dengan kekuatan yang sesungguhnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, la taghdab walakal jannah, jangan marah dan bagimu surga. Di dalam hadis lain Nabi bersabda, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayunfidhahu da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyirahu minal huril 'aini ma syaa. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah akan panggil dia di hadapan para makhluk kelak pada hari kiamat, lalu Allah biarkan dia memilih bidadari manapun yang dia sukai. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita hamba yang sabar, agar menjadikan kita hamba-hamba yang tidak mudah marah dan tidak memperturutkan amarah kita dan mudah meredam amarah kita. Dan kita memohon kepada Allah agar menjauhkan kita daripada dosa yang begitu buruk, yaitu pembunuhan, dan baik menjadi pelaku ataupun menjadi korbannya. Dan semoga Allah memperbaiki kondisi kaum muslimin, memperbaiki para pemerintahnya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan mereka semua. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di atas keimanan dan ketakwaan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمرهم أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعيننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمة وعلى آله وصحبه وموالاه وآخر دعوانا عن الحمد لله وأقيموا الصلاة.